an darsinal madi. Jadi sebelum masuki pelajaran yang baru, saya akan menanyakan pelajaran yang kemarin. Siap, Bu ya? Jadi kita masih belajar tentang yang di pelajaran ketiga dulu. Sebelum itu kita belajar kaidah-kaidahnya yang ada di pelajaran pertama ya. Mada darasna fid darsil awwali. Apa yang kita pelajari di pelajaran keempat pertama ya. Pelajaran pertama apa, Bu? Ada. Ada, sorry. Apa makna hada dalam bahasa Arab? Ismul isyarati lil mufradil mudzakaril apa? Qaribi. Apa artinya? Kata tunjuk yang menunjukkan apa? Kata tunggal. Kemudian apa? Laki. Dan terakhir Dekat. Dekat. Masya Allah. Kemudian yang kedua yaitu apa? Istifham. Ada tulis istifham. Apa aja, Bu? Ada tulis istifham di sini. Bagaimana harapan? Amaman. Mana yang termasuk? Mana yang untuk ghairu akil? Ghairu akil yang mana? Yang mau. Sahih ma. Yang akil yang mana? Yang man. Man ya. Sahih. Ahsan tunna. Kemudian di pelajaran kedua, langsung ke pelajaran kedua. Mada darusna fid darsil tsani. Apa? Tentang apa? Dalika. Dalika. Apa makna dalika? Dalam bahasa Arab, ismul isyarati lil mufradil mudzakaril ba'idi. Apa maknanya? Kata tunjuk yang menunjukkan kata tunggal laki-laki dan jauh. Sorry. Kemudian kita juga belajar ada tulis istifham yang ada di pelajaran pertama. Kemudian, pelajaran ketiga. Mada darusna fid darsil tsalits. Yaitu tentang al. Terus bahasa ruha fil kitabati wal makna. Fil kitabati wal makna. Apa artinya, Bu? Fil kitabati wal makna. Dan pengaruhnya di tulisan dan makna. di tulisan dan di makna. Nah, pertanyaan selanjutnya, mal farqu baina al wa ghairu al. Jadi apa perbedaannya ada alnya dan tidak ada alnya dari segi kitabah dulu. Dari segi tulisan. Apanya? Kalau yang pakai al tidak boleh apa? Tidak boleh pakai tanwin. Kemudian kalau sebaliknya, kalau nggak ada alnya harus apa? Pakai tanwin. Sahih. Kemudian apalagi yang di pelajaran ketiga? Terlihat jelas maupun tidak. Qamariyah wa syamsiyah. Sebutkan huruf-huruf yang qamariyah dengan kalimat yang lengkap. Apa itu? Abadi. Nah, sebelum itu sebenarnya ada pertanyaan. Filosofinya apa? Kenapa al di sini dinamakan qamariyah dan al yang satunya dinamakan syamsiyah? Filosofinya apa, Bu? Satu terlihat, satu tidak. Jelas dan tidak. Kalau qamariyah artinya apa? Bulan. Bulan itu terlihat jelas ketika malam hari. Kemudian sedangkan syamsiyah artinya apa? Syamsun artinya matahari. Matahari
siang hari tidak kelihatan jelas, gitu ya. Jadi tidak kelihatan jelas di siang hari, matahari ya. Baik. Kemudian baik pelajaran 3 udah itu aja yang kita pelajari. Kemudian yang keempat, apa aja yang dipelajari di pelajaran keempat? Harful jar. Ba'du hurufil jar ya. Ba'du hurufil jar. Apa saja huruf jar yang kita pelajari di sini? Fi, ala, min ila, sahih. Fi ala min ila. Kemudian apa lagi? Adawatul istifham. Tifham. Apa saja? Aina. Aina, min aina. Aina, min aina sama malda. Malda sama dengan apa? Ma ya. Jadi sama-sama ghairu akil. Jadi malda dan ma sama-sama ghairu akil. Ada lagi yang dipelajari di pelajaran keempat? Alismu ya. Ya, sahih. Al-alamul mu'annats la yunawan ya. Jadi nama-nama perempuan itu tidak boleh ditanwinkan. Tidak boleh ada tanwin. Baik. Langsung saja kita ke praktek Bu ya. Yang ada di pelajaran 3 lagi. Kita mau nggak mau harus menghafal kosakata dari kata sifat. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan kosakata lagi Bu ya. Mada naqulu fil arabiyyah roti. Khubzun. Kemudian punggung. Dhahrun. Sahih. Dhahrun. Kalau tangan? Yadun. Sahih. Kalau emas? Oh, dahabun ya. Beda. Kalau dahaba artinya pergi ya. Beda. Jadi beda harokat aja bisa salah ya. Misalkan ada indi dahabun, kan tulisannya sama indi dahaba. Nah, tulisannya sama. Kalau nggak pakai harokat itu tulisannya sama. Jadi jangan sampai salah baca. Indi dahaba. Maksudnya apa? Saya mempunyai pergi ya. Tapi bacanya apa? Indi dahabun. Kemudian selanjutnya mada naqulu fil arabiyyah dapur. Matbahun. Apa? Matobakun. Nah, matobakun. Kemudian mada naqulu fil arabiyyah makan siang. Godaun ya. Godaun. Kalau mata. Ainun. Mulut. Amun. Dada. Qadrun. Jari. Isbaun. Sahih. Udara. Hawaun. Ikan. Samakun. Sahih. Jendela. Nafidatun. Toko. Dukanun. Bunga. Zahratun. Kemudian sabun. Sabunun. Sabunun. Baik. Kita praktek. Coba kasih kata sifat, berarti kalau di sini semuanya dijadikan awalan kalimat Bu ya. Jadi harus ada alnya. Awalan kalimat harus ada alnya. Berarti kalau kita kasih kata sifat, kata sifatnya harus apa Bu?
Harus nakirah ya. Harus bertanwin. Nakirah. Coba di sini kita kasih kata sifat baru. Coba. Al-baitu apa? Al-baitu jadidun. Al-baitu jadidun. Sahih. Kalau ini, kalau dia kecil, jadinya apa? Al-himaru sogirun. Langsung kita tanya satu-satu ya. Praktek satu-satu. Dari Bu Tia, hadirah? Tafadholi. Al-kitu jamilun. Naam, al-kitu jamilun. Ahsanti. Kemudian selanjutnya. Ini si Masyitah. Tafadholi. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ahsanti. Bu Cindy, hadirah? Hadirah Ustaz. Tafadholi. Al-masjidu kabirun. Naam, ahsanti. Bu Dinar, hadirah? Ini belum kita pelajari. Ini aja. Ayo Bu Dinar. At-tabibu waqifun. Waqifun. Wawnya yang panjang ya Bu ya. Jadi bukan waqifun tapi waqifun. Coba sekali lagi. At-tabibu waqifun. At-tabibu waqifun. Ahsanti barakallahu fiik. Terus selanjutnya Bu Rina, hadirah? Hadirah Ustaz. Silakan. Ini gambar sapu tangan Bu ya, tolak. Iya. Al-mindilu jadidun. Harus panjang dinya. Al-mindilu. Sekali lagi. Al-mindilu jadidun. Nah, seperti itu Bu ya. Jadidun. Ahsanti barakallahu fiik. Bu Fatmawati, hadirah? Hadirah Ustaz. Nah, tafadholi. Al-jamalun kabirun. Al-jamalu tanpa tanwin, tanpa mat, tanpa panjang Bu ya. Al-jamalu. Sekali lagi. Al-jamaru kabirun. Masya Allah, ahsanti. Kemudian Bu Aprilia, hadirah? Hadirah Ustaz. Tafadholi. As-sariru jadidun. Naam, as-sariru jadidun. Selain jadidun. Yang lawan kata jadidun apa, Bu? As-sariru qadimun. Masya Allah, ahsanti. Bu Rizkanento, hadirah Rizkanento? Naam Ustaz hadirah. Tafadholi. Al-miftahu maksurun. Lah, bisa patah. Jangan. Kecil aja, kecil. Naam Ustaz. Al-miftahu qasirun. Kok kosirun pendek, kosirun. Kecil apa? Astagfirullah. Naam Ustaz afwan. Al-miftahu Ya. sagirun. Sorry, Ahsan deh. Coba kita udah semua ya. Langsung kita jawab sama-sama. Ini dikasih sifat duduk. Coba. Atau jalisun. Ahsan. Ini dikasih sifat bersih. Al-qamisu Nadifun. Ahsan dona. Langsung dikasih. Ini nggak usah lah. Yang ini aja. Jauh. Ayo. Ba'idun. Ahsan dona. Nah, manis.
As-sukkaru hulwun. As-sukkar. Benar. Al-hajaru Al-hajar thaqilun. Panas. Al-labanun harun. Harun. Sahih. Ini ringan. Al-waraqu khafifun. Apa lawannya dari nadifun? Wasihun. Wasifun, sahih. Dan kabirun lawannya apa? Naam, sogirun. Tawilun lawannya apa? Qasirun. Naam, kusirun. Baik. Kita sudah bahas pelajaran ketiga, yang mana yang keempat juga ya. Keempat ini hanya kaidahnya saja ya. Perlu diulang. Intinya setiap kata kalau didahului dengan harfu jar, kaidahnya apa, Bu? Harus majrur. Majrur itu harokat akhirnya diganti apa? Kasroh. Harokat terakhir diganti dengan kasroh. Boleh nggak kita katakan minal baitu? Boleh nggak? Enggak boleh. Boleh ya. Nah, jadi yang benar apa? Minal baiti. baiti. Harus kasih kasroh. Kemudian kalau ada ilah berarti kalau ke kelas berarti apa? Ilal fasli. Udah diajarin belum? Udah ada di kamus belum? Kelas. Belum. Belum ya? Asalip ya. Oh, Baik. Ini semuanya udah ya kaidahnya ya. Kita langsung bahas di al-hiwar gitu ya. Ya nggak, Bu? Kaidahnya nggak ada yang ketinggalan kan? Ya. Al-alamul mu'anats la yunawan. Contohnya apa saja coba? Nama-nama perempuan apa saja? Ikatu. Kemudian Maryamu. Maryamu. Kemudian Zainabu. Kemudian Rokai. Nah, ahsanunna. Baik, di sini ada kumpulan penggalan kata ya. Hanya penggalan kata di atas. Kalau di samping-samping ini ada hiwar. Di bawahnya ya. Di antara gambar dapur. Samping kanan dapur dan samping kiri dapur. Di sini ada hiwar. Tanya jawab, tanya jawab. Baik. Al-ana lakunna wa antum tasma'na wa tastami'na. Jadi saya baca seluruhnya, ibu-ibu mendengarkan dan menyimak ya. Dan memperhatikan pastinya. Baik. Anaqra, karena di sini sudah lengkap ya harokatnya, jadi nggak perlu diharokati lagi. Al-baitu fil baiti, al-masjidu fil masjidi, al-maktabu alal maktabi, as-sariru alas sariri. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati, wa aina Yasirun huwa fil hammami, wa aina Aminatu hiya fil matbakhi, ainal kitabu huwa alal maktabi, wa aina sa'atu hiya alas sariri. Sami'tunna jami'an? Nah, ini hiwarnya sangat dasar sekali, Bu ya. Jadi aina semua pertanyaannya. Baik, al-anaqra jama'atan. Dari yang di dalam kotak dulu, Bu ya. Al-baitu. Ayo. Al-baitu. Fil baiti. Ayo. Fil baiti. Al-masjidu. Ayo. Al-masjidu.
Fil masjidi. Fil masjid. Al maktabu. Al-maktabu. Alal maktabi. Ayo. Alal Al-maktabi. As-sariru. As-sariru. Alas sariri. Ayo. Alas Al-sariru. Kemudian aina Muhammadun. Ayo. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Ayo. huwa Al-ghurfati. Wa aina Yasirun. Ayo. Wa aina yasirun Huwa fil hammami. Ayo. huwa fil Wa aina Aminatu. Ayo. wa aina aminatu Hiya fil matbakhi. Ayo. hiya Naam. Ainal kitabu. aina Huwa alal maktabi. Ayo. huwa al-maktabi. Wa aina sa'atu. Ayo. wa aina Hiya alas sariri. Ayo. Hiya. Ayo. Barakallahu fikunna jami'an. Coba yang di dalam kotak dulu. Coba dibaca Bu Aprilia. Fadal. Yang di mana nak? Di mana? Dalam kotak saja dulu. Yang dalam kotak di paling atas. Al-baitu fil baiti. Naam. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. As-sariru alas sariri. Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Ya, Fi. Terus yang nanya Bu Cindy, yang jawab Bu Fatmawati. Coba. Bu Cindy dulu ya. Ya. Aina. aina Muhammadun Huwa fi ghurfati. Fil, langsung ke lambu ya. Fil ghurfati. Coba sekali lagi. Huwa fil Huwa. ghurfati. Nah, terus. Bu wa Cindy. aina Yasirun Huwa fil hammami. Hammami. Maya panjang. Hammami. Nah, terus. wa aina Aminatu Iya fil matobaki. Nah. ainal kitabu Huwa alal maktabi. Nah. wa aina sa'atu Iya alas sariri. Baik, ahsantum. Ahsantum jami'an, qira'atukum mumtazah. Baik, al-an nashrah. Al-baitu fil baiti. Jadi ketika tidak ada harfu jar, itu kembali ke asal Bu ya, yaitu harokatnya apa Bu? Dhammah. Nah, kemudian kalau ada harfu jar, jadi harokatnya berubah menjadi apa? Al-baitu menjadi fil baiti karena ada fi menjadi fil baiti, berubah menjadi apa Bu? Kasrah. Kemudian kata al-masjidu. Apa artinya al-masjidu? Masjid. Nah, kemudian kalau ada fi berarti berubah menjadi harokatnya berubah menjadi fil masjid. Fil masjidi. Gitu ya. Berubah dia. Apa artinya fil masjidi? Di dalam masjid. Di dalam masjid. Al-maktabu. Artinya apa? Meja. Nah, kalau dia ada pujarnya alal maktabi, nah, sebelumnya maktabu berubah menjadi maktabi karena ada harf pujar, yaitu menjadi apa? Alal maktabi apa artinya? Di atas meja meja. As-sariru alas sariri. As-sariru enggak ada harf pujar tetap dhammah, kemudian ketika ada harf pujar menjadi kasrah alas sariri.
Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi di sini penggalan di slide ini, di halaman ini baru belajar baru mempraktekkan 2 harfu jar saja, fi dan ala. Nanti setelah tamrin ada beberapa tamarin lagi setelah ini. Nah, itu nanti ada lagi membahas min dan ila, gitu Bu ya. Min dan ila. Jadi dipisah-pisah apa namanya? Cara prakteknya. Jadi dipisah-pisah. Baik. Kita fokus di sini adalah fi dengan ala Bu ya. Fi dengan ala. Aina Muhammadun. Nah, apa artinya? Di mana Muhammad? Di manakah Muhammad? Nah, dijawab huwa fil ghurfati. Dia ada di apa? Kamar. Nah, di sini kok Muhammad bisa diganti huwa? Huwa itu artinya apa, Bu? Dia laki-laki. Iya, kalau kita simpulkan bahwasanya di sini nama orang bisa diganti dengan kata ganti. Gitu, Bu ya. Kalau dalam bahasa Inggris apa, Bu, namanya? Kata ganti itu apa? He apa? I, me, my. You, yours. He, him, his. She, her, she. Masih hafal saya. It's ya. It's. Ya nggak, Bu? Ya. Nah, jadi di sini namanya apa, Bu, kalau dalam bahasa Inggris? Is. Apa? He is. He Is. is. Kok he He is? is. Enggak, Iya dong, maksudnya kalau ini. Maksud menunjukkan saya, kata ganti itu dalam bahasa Inggris artinya apa? Misalkan, ya itu he, she, I, you, he, she, it, itu kata ganti kan? Iya. Itu dalam bahasa Inggris namanya apa? Pronoun. Apa? Pronoun. Oh, pronoun. Yakin pronoun? Tak tahu, Pak. Lembar. Pronoun itu kalau nggak salah kata sifat. Pronoun, nggak tahu. Ya, itulah pokoknya itu namanya kata ganti ya. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya domir, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab artinya domir. Kita akan membahas domir secara lengkap di akhir semester ini, Bu ya. Yaitu di pelajaran 10, insya Allah. Kita akan membahas seluruh domir. Nah, di sini kata gantinya hanya diajarkan huwa dan hiya saja. Dan huwa dan hiya itu berlaku untuk semua benda. Entah yang akil maupun gairu akil. Bisa dipahami, Bu ya? Yang penting kalau mudzakkar itu harus huwa. Kalau mu'annas, nah kita baru, nah nanti kita bahas. Nanti kita ketemu mu'annas. Intinya baru mu'annas, intinya kita baru belajar domir huwa dan iya, gitu Bu ya. Jadi Ustaz, kalau ini benda mati bisa diganti dengan huwa, kan seharusnya nggak bisa kan kalau di bahasa Inggris kan harus it kan. Nah, ini beda. Bahasa Arab beda. Semua kalangan, semua benda itu kan pasti ada jenisnya, Bu ya, antara mudzakkar dan muannats, dan semuanya bisa diganti dengan apa, Bu? Kata ganti. Jadi kalau mudzakkar itu pasangannya huwa diganti dengan huwa, kalau muannats itu diganti dengan apa, Bu? Iya. Seperti itu ya. Ini berlaku untuk semua benda, enggak hanya akil saja tapi juga untuk gairu akil. Tapi rasanya aneh, Bu ya. Ainal qalamu huwa alal maktabi, misalnya gitu. Seakan-akan kolam itu adalah nama orang, ya enggak, Bu? Kalau kita gantinya, kita sudah terbiasa belajar di bahasa Inggris misalkan. Kan makanya misalkan where is Muhammad misalkan. Where is Muhammad? He in house misalkan. He in house ya kan? Pakainya he. Tapi kalau kata benda, where is the pen, ya kan? Where is a pen? Itu jawabnya apa? It is, it's in apa gitu. Gitu kan? Ya nggak, Bu? Nggak mungkin pakai he. Tapi di sini tidak berlaku di dalam bahasa Arab. Jadi selama dia mudzakkar pakainya huwa, selama dia muannats pakainya apa, Bu? Iya. Itu ya, ini dalam bahasa Arab beda kaidah dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia gimana? Ya dia atau iya, terserah. Kalau bahasa Indonesia kan kaidahnya kalau nggak dia, iya. Udah gitu aja. Miskin bahasa Indonesia, Bu ya.
Ya, baik. Lanjut. Wa aina yasirun. Apa artinya? Dan di mana? Yasir. Asir. Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi atau dia di kamar mandi. Hammam artinya apa? Kamar mandi. Bedanya sama toilet tahu? Ini kamar mandi itu yang ada WC-nya enggak? Hammam itu ada WC-nya enggak? Gantung wilayah Ustaz. Kalau dia biasanya ada, gantung ada kamar mandi yang Jadi nggak ada hammam ini- toiletnya. Hammam di sini itu berlaku untuk yang tidak ada WC-nya, Bu ya. Alias kamar mandi. Kamar mandi itu ya nggak ada WC-nya gitu. Kalau bahasa Indonesia ya umum ya, kamar mandi ya entah ada WC-nya atau tidak. Karena nanti yang ada WC-nya itu ada bahasanya lagi yaitu mirhaldun. Itu Bu ya. Mirhaldun. Jadi beda. Beda antara kamar mandi dengan toilet beda ya. Toilet tadi udah bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kamar mandi umum. Bisa ada WC-nya, bisa tidak ada WC-nya. Tapi kalau bahasa Inggris juga dibedakan kan, bedroom sama bathroom ya, bathroom atau bedroom, bathroom ya, bathroom sama toilet. Beda kan? Beda nggak? Beda Ustadz. Nah, beda. Jadi antara bathroom dengan toilet itu beda. Itu kan bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesia, kamar mandi ya udah ada WC-nya atau tidak ada WC-nya. Itu kan Bu, makanya bahasa Indonesia itu paling miskin Bu ya. Di Kemayoran Jakarta. Bahkan bahasa Indonesia itu lebih miskin daripada bahasa Jawa. Percaya nggak? Bahasa sukunya sendiri. Bahasa Jawa itu lebih banyak bahas apa kosakatanya. Percaya nggak Bu? Bahasa Jawa. Lanjut. Kemudian di sini diganti dengan kata ganti apa Bu? Masih huwa ya, karena Yasir adalah nama laki-laki, ya kan? Nah, karena Yasir adalah nama laki-laki. Kemudian coba yang nomor 3, yang baris ketiga. Wa aina aminatu apa artinya? Dan di mana? Aminah ya. Aminah itu nama orang ya. Aminah itu adalah nama orang. Dia fil matobakhi, dia di dapur. Nah, di sini kata gantinya berubah menjadi apa Bu? Iya. Ya. Nah, karena sebenarnya kita belum bahas mu'anas di sini Bu ya. Nanti kita fokus mu'anas itu di pelajaran ke-6. Intinya kalau di sini sudah dikenalkan mu'anas, jadi saya nggak mau harus saya jelaskan. Jadi salah satu tanda mu'anas itu adalah ada taknya. Ada taknya, ya, ada taknya. Taknya namanya tak marbutoh. Apa Bu? Nama taknya apa? Tak marbutoh. Saya udah jelasin belum? Bedanya tak marbutoh dengan tak maftuhah. Sudah belum? Belum ya? Nah, baik, saya jelaskan sekarang ya, karena di sini ada tak marbutoh. Sebenarnya kalau nama perempuan nggak ada tak marbutoh pun juga tetap dianggap perempuan Bu ya. Sama seperti apa Zainabu dengan Maryamu. Nah, jadi walaupun tanpa ada tak marbutoh, itu kalau nama perempuan tetap kita anggap apa Bu? Mu'annas. Baik. Tak marbutoh itu artinya dari kata robato yarbutu marbutotun, yang mana artinya adalah saling nyambung. Jadi ini kan tak aslinya seperti ini Bu ya, ujung ke ujung itu nyambung. Ya kan? Itu namanya marbutoh. Nah, jadi kayak seakan-akan saling mengikat antara ujung yang kanan ke ujung yang kiri kan nyambung, saling mengikat. Namanya juga marbutoh. Itu namanya, ini namanya apa Bu? Tak marbutoh. Nah, kemudian kenapa dinamakan tak maftuhah? Karena dari kata fataha yaftahu artinya membuka. Jadi ujung dengan ujung itu terbuka. Gitu Bu ya? Iya. Itu dinamakan tak maftuhah. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, Ustaz. Nah, mudah ya membedakannya ya. Ustaz, Iya. kalau ada yang mengatakan tak yang terbuka itu tak taknis, kalau dulu saya di pondok
lebih sering mendengar tak taknis daripada tak marbutoh. Sebenarnya tak ini juga tak taknis itu ada yang tak maftuhah sama ada yang tak marbutoh, tergantung pada kata tersebut. Nah, jadi ya nggak ideal kalau dinamakan tak taknis itu nggak ideal. Jadi paling umum adalah tak maftuhah itu Bu ya. Jadi tak maftuhah dengan tak apa? Tak marbutoh. Nah, jadi kalau ada kata benda diakhiri dengan tak marbutoh ini, maka dia dianggap apa, Bu? Mu'annas. Gitu ya. Nah, contohnya di akhir kalimat ini. Kita lihat lihat di baris keempat sekarang. Sekarang dari baris keempat, nah dari baris sebelum terakhir dan terakhir itu adalah benda akil atau gairu akil, Bu? Akil. Gairu akil. Tidak terlihat. Gairu akil ya. Tetap kita ganti dengan kata ganti huwa kan. Ainal kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Jadi tetap walaupun benda mati atau gairu akil kita ganti dengan kata ganti huwa gitu Bu ya. Jadi kaidah bahasa Inggris tidak berlaku di dalam bahasa Arab. Gitu Bu ya. Semua bahasa itu punya kaidah sendiri-sendiri. Bisa dipahami Bu? Iya Ustaz. Nah, huwa alal maktabi. Jadi di sini huwa berarti kitab ini adalah kata yang mudzakkar yang dianggap laki-laki. Kemudian wa aina sa'atu, dan di mana jam itu? Dia di atas kasur. Dia alas sariri. Nah, di sini as-sa'atu dilihat, dia akhirannya apa, Bu? Tak maftuh atau marbutoh? Nah, ini adalah tak marbutoh ya. Jadi tak marbutoh kalau disambung dia bentuknya agak lonjong, nggak bulat seperti ketika sendiri ya. Agak lonjong. Jadi pahami di sini? Iya Ada Ustaz. pertanyaan? Mudah ya insya Allah ya. Jadi tentang fi dan ala. Coba kita ke latihan. Latihan ini berkaitan dengan kalimat yang ada di sini ya. Kalimat-kalimat yang ada di sini. Jadi soal jawab yang ada di luar tadi. Baik. Nomor 1. Coba dijawab dua nomor ya biar cepat. Dari Bu Fatmawati 1 dan 2 silakan dijawab. Ainal kitabu. Pakai kata ganti boleh. Kalau nggak pakai kata ganti juga boleh. Kalau pakai ganti berarti apa? Huwa. Apa Bu? Jawabannya di sebelah. Huwa maksudnya di mana buku itu? Di mana buku itu? Jawabnya gimana? Huwa alal tabi. Nah, gitu jawabannya. Sesuai yang ada di luar ya. Insya Allah, itu gampang sekali. Terus nomor 2 masih Bu Fatma. Siapa? Ya, Bu Fatmawati. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Baik, huwa fil ghurfati. Masya Allah, ahsanti. Nomor 3 dan 4. Silakan Bu Dinar, tafadholi. Aina sa'atu wa huwa alal huwa sa'ah muannas atau mudzakkar? As-sa'atu muannas atau mudzakkar? Oh, iya ya Ustaz. Ya, hiya alas sariri. Nah, ahsanti. Terus bawahnya nomor 4 aina yasirun huwa fil hammami. Masya Allah, ahsanti barakallahu fiik. 5 dan 6 Bu Rina, fadhali. Aina Aminatu hiya fil matbakhi. Ahsanti, sahih. Hiya fil matbakhi. Terus nomor 6 Aminatu fil ghurfati la hiya fil matbakhi. Masya Allah, ahsanti barakallahu fiik. Terus Masyita 7 dan 8.
Fadli. Ayah Ayasirun. sih. Hmm. La huwa fil hammami. Naam, la huwa fil hammami. Terus nomor 8. Man. Man fil ghurfati Muhammadun. Naam, sahih. Muhammadun. Gitu aja udah cukup ya. Atau ditambahkan lagi Muhammadun fil ghurfati. San. Nomor 9. Rizkanento, tafadhali. 9 10. Wa man fil hammami Hmm. yasirun. Naam, yasirun. Ahsanti. Yasirun fil hammami atau ditambah fil hammami boleh ya. Terus wa madza alal Mada alal maktabi alal maktabi al-kitabu. Begitu Ustaz? alal maktabi kitabun. Sahih. Kitabun. Iya, nggak pakai tanwin boleh ya. Nggak pakai tanwin boleh. Atau al-kitabu alal maktabi. Jadi jawabannya kalau di akhir itu pakai tanwin, alal maktabi kitabun. Kalau di awal kita harus pakai al-kitabu alal maktabi. Gitu Bu ya. Siapa ini? Jadi jawabannya ada 2 versi. Ada 2 versi. 11 coba Bu Tia, tafadhali. Mada? Mada ala sariri tabu. Alkitabu. Yang di atas kasur tadi apa Bu? Yang paling terakhir. Kalimat yang paling terakhir tadi. As-sa'atu. As-sa'atu alas sari. Alas As-sari. Barakallahu fikunna jami'an. Kemudian awal. Nah, baris pertama yang belum Bu Cindy. Silakan dibaca baris pertama. Yang tamrin berapa ini? Tamrin 2. Silakan Bu Cindy. Al-madaro. Madrosatu. Nah, Fil madrosati. Fil baiti. Nah. Al-baitu. Al-ghurfatu. Al-hammamu. Fil matbahi. Masya Allah, barakallahu fiik, mumtaz. Jadi habis ini boleh baca kitab gundul Bu ya. Ini kitab gundul ini. Lanjut, baris kedua. Silakan Bu Dinar, tafadhali. Al-maktabu alal maktabi. Nah. Alal kursiyu. Ada alanya Bu. Alal kursi ya. Iya, kursi. As-sariru alal kitabi. Nah. Fil masjidi. Ahsan di barakallahu fiik. Baik. At-tamrin al-tsalis. Ini dibaca saja. Seperti biasa 1 orang 2 nomor dari Bu Aprilia. Tafadhali. At-talibu fil jami'ati. Nah, ahsanti. Apa artinya? Murid itu di dalam kampus. Ya, mahasiswa itu di dalam kampus. Baik, nomor 2. Ar-rajulu fil masjidi. Nah, artinya? Lelaki itu di dalam masjid. Ahsanti, barakallahu fiik. Lelaki itu di dalam masjid. Terus selanjutnya langsung saja Masyita 3 dan 4. Halo Masyita? Hadirah? Hadirah Ustaz. Naam, tafadhali. Aina? Huwa fit dukani. Naam, apa artinya? Di manakah? Di manakah pedagang itu? Dia di dalam toko. Al-qalamu. Lanjut.
Pena itu di atas meja. Ya, al-qalamu 'alal maktabi. Ahsanti, barakallahu fik. Bu Rina, tafadhali. Raqam 5 wa 6. Nomor 5 dan 6. Aina. Aina Zainabu? Mm-mm. Hiya fil ghurfati. Masya Allah. Ahsanti. Apa artinya, Bu? Di manakah? Di mana Zainab? Di manakah Zainab? Dia di dalam kamar. Masya Allah. Ahsanti. Terus selanjutnya. Aina waraku? Ainal waraku. Terus. Huwa 'alal maktabi. Ahsanti, barakallahu fik. Artinya apa? Di mana kertas itu? Dia di atas meja. Oh iya. Ahsanti. Nomor 7 dan 8. Bu Cindy, tafadhali. Ainal mudarrisu Mm-mm. fil fasl. Di mana Fasli. huwa fil fasli. Di Nah, mana Pak Guru dia di kelas, di dalam kelas. nah, ahsanti. Terus. Aina yasirun huwa fil mirhadi. Di mana Yasir dia di dalam toilet. Masya Allah, barakallahu fik. Nah, jadi milhat artinya toilet ya, beda sama hammam. Baik, barakallahu fik. Lanjut, terakhir 9 dan 10. Ekskanento, tafadhali. Nah, Ustaz. Asyamsu wal qamaru fis samai. Apa artinya? Astagfirullah. Matahari dan bulan di atas langit. Nah, pokoknya di langit gitu aja. Kalau di atas tuh fauqa ya. Tapi di sini fi berarti di langit gitu aja. Terus. Kalau di dalam langit kan enggak. Gimana gitu. Terus, nomor 10. Ya. Man fil fasli. Siapa di dalam kelas? Nah, siapakah yang di dalam kelas? Ahsanti, barakallahu fik. Qiraah mumtazah. Nah, di sini dilihat Bu ya. Di halaman berapa ini? Yang ada hamzahnya? Hamzah. Jadi tamrin selanjutnya itu tentang nama-nama. Muhammadun Ammarun. Nah, kita baca sama-sama Bu ya. Yang kanan itu nama laki-laki semua. Kotak kanan, di dalam kotak kiri itu adalah nama perempuan semuanya. Baik, nakra jamatan. Muhammadun. Ayo. Muhammadun. Ammarun. Ayo. Ammarun. Khalidun. Khalidun. Sa'idun. Ayo. Sa'idun. Hamidun. Hamidun. Aliyun. Ayo. Aliyun. Yasirun. Yasirun. Abbasun. Ayo. Abbasun. Aminatu. Aminatu. Aisyatu. Aisyatu. Zainabu. Zainabu. Khadijatu. Khadijatu. Fatimatu. Fatimatu. Sofiyatu. Sofiyatu. Maryamu. Maryamu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Nah, samitun najamian. Tayyib. Di sini nanti dibaca dari baris. Nah, di sini ada latihannya Bu ya. Setelah ini akan hilang jawabannya. Nah, silakan dibaca. Dari baris pertama adalah Bu Dinar. Baris pertama, tafadhali. Hamidun, Zainabu, Nah. Aminatu, Naam. Ammarun, Naam.
Sa'idun, Sa'idun, terus Fatimatu, Naam, Maryamu, Taib, terakhir. Aliyun. Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Mumtaz. Terus Bu, siapa ini yang belum? Fatmawati, Bu Fatmawati. Baris terakhir. Khalidun. Khalidun. Khalidun, Bu ya. Tanwin, Bu. Khalidun. Terus Abbasu. Sun. Abbasun. Tanwin. Nah, Ya, terus Abbasun. Asia. Asiatun. Aisyatu. Enggak pakai tanwin, Bu. Aisyatu. Aisyatu. Terus Muhammadun. Muhammadun. Sofi. Sofiyatu. Naam. Khadijatun. Pakai tanwin enggak? Sofi. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, sekarang kita lanjut harfu jar lagi yang sisanya, Bu ya. Kalau tadi fi dan ala, sekarang apa, Bu? Min dan ila, gitu ya. Sekarang min dan ila. Baik, ana aqra lakunna awalan wa antunna tasma'na. Ya. Wa tadbitna dhabtan kamilan. Di sini sebagian harokat tidak ada, jadi silakan diharokati yang lengkap. Siap, Bu ya? Tapi sedikit, yang enggak ada sedikit ya. Baik. Ana aqra al-baitu minal baiti. Al-masjidu ilal masjidi. Ini di sini ada percakapan antara Pak Guru dengan Muhammad ya. Ini bacanya al-mudarisu sama Muhammadun. Silakan diharokati dari awal. Al-mudarisu Muhammadun, al-mudarisu Muhammadun gitu ya. Terus min aina anta. Diharokati yang lengkap. Min aina anta. Ana minal yabani. Wa min aina ammarun. Nah, ini belum lengkap harokatnya. Wa min aina ammarun. Kemudian di bawahnya huwa minas sini. Huwa minas sini. Sudah ya? Lanjut. Wa min aina hamidun. Huwa minal hindi. Huwa minal hindi. Kemudian aina Abbasun kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhali. Dhahaba ilal mirhali. Baik, sami'tunna jami'an? Sami'na Ustaz. Baik, al-an naqra jam'atan. Al-baitu minal baiti. Ayo. Al-baitu Al-masjidu ilal masjidi. Ayo. Al-masjidu Masjidi. Min aina anta? min aina Ana minal yabani. Ayo. ana Wa min aina ammarun? Ayo. wa min aina Amarun. Huwa minas sin. Ayo. huwa Wa min aina hamidun? Ayo. min aina Hamidun. Huwa minal hindi. huwa Minal hindi. Aina Abbasun? aina Abbasun. Kharaja. Ayo. roja Dhahaba? aina Dhahaba. Dhahaba ilal mudiri. Ayo. dhahaba ilal mudiri Wa aina dhahaba Aliyun? Ayo. wa aina Aliyun.
Dhahaba ilal mirhadi. Ayo. Dhahaba. Dhahaba ilal Mirhadi. Baik, ahsantun. Al-an coba yang jadi mudaris adalah Bu Dinar. Yang jadi Muhammadnya Bu Rina. Tafadhali. Min aina anta? ana minal yabani. Nah, Wa min aina ammarun? Wa minas sinni. minas sini. Sekali lagi, minas. Minas sini. Nah, terus Wa min aina hamidun? Wa minal hindi. nah, asbukumah cukup ya. Baik, ahsantum barakallahu fikumah. Terus sisanya mudarisnya Masyita, kemudian Muhammadnya Rizka Nintu. Tafadhal. Aina abdu. Kharaja. Aina zahaba. Zahaba ilal bir. Wa aina zahaba Aliyun. Zahaba ilal mirhadi. Baik, barakallahu fikumah. Ahsantum. Al-an nashrah. Jadi di sini ada judulnya al-baitu min al-baiti. Maksudnya apa? Judulnya harfu jar min ya. Min ketemu al itu berubah Bu ya. Jadi bukan min apa itu bacanya kalau seandainya nunnya tetap sukun dan ini kan ada al kan. Bacanya gimana? Nggak bisa dibaca kan? Jadi sukun pada nunnya itu berubah menjadi apa Bu? Fathah secara otomatis ya. Minal baiti gitu ya. Al masjidu ilal masjidi. Seperti itu. Apa artinya minal baiti? Dari Rumah. rumah. Ilal masjidi artinya apa? Ke masjid. Ke masjid. Ke masjid. Ahsan. Nah, di sini Pak Guru bertanya kepada Muhammad, min aina anta? Berarti bukan berarti di sini Pak gurunya kenal dekat dengan Muhammad ya, karena menanyakan Asal. daerah asalnya ya. Min aina anta? Dari mana kamu? Anta artinya apa, Bu? Kamu Kamu ya? Laki-laki. Kamu laki-laki, sahih. Masya Allah ya, di sini pelajaran 4 kita sudah belajar domir 4 berarti Bu ya. Yang pertama huwa, kemudian hiya, kemudian anta dan ana. Nah, di sini nanti akan diteruskan di pelajaran ke-10. Jadi jangan sampai dilupakan gitu aja Bu ya. Jadi di sini sudah belajar domir 4. Nanti ketika di pelajaran 10 nanti full 14 domir insya Allah. 14 domir. Banyak nggak Bu? Banyak ya. Nah, lanjut. Di sini menanyakan daerah Bu ya, asal. Jadi bukan dari mana tadi itu enggak. Kalau biasanya orang yang kita kenal kan min aina anta, ana minal hammam, ana minal bait, ana minal fasal, ana minal madrasati dan lain sebagainya. Jadi kalau yang sudah kenal jawabannya bisa seperti itu. Tapi kalau yang sebelumnya belum kenal jadi menanyakan apa Bu? Daerah asal. Nah, di sini dijawab apa? Ana minal yabani. Apa artinya? Saya dari Jepang. Jepang. Warna apa nih, Bu? Warna yang daerah Jepang warna apa ini? Petanya. Biru muda ya? Biru ya. Jepang, sempit ya. Indonesia yang mana, Bu? Abu-abu. Hah? Bawah atau lagi? Abu-abu banyak. Abu-abu yang paling bawah ya. Sama yang bawah. Insya Allah ini jadi ingat masa SD. Dulu ibu-ibu waktu SD pernah disuruh membuat peta Indonesia nggak? Gambar peta Indonesia. Pernah Ustaz. Lepasin. Jangan ditutup. Oh iya, sama ya. Lagi kumat itu. Yakin? Sakit. Nah, ya. Berarti sama ya, kurikulumnya masih sama. Suruh gambar peta Indonesia. Iya. Insya Allah. Lanjut. Jadi di sini ditanya lagi, Aina Ammarun, dari mana Ammar? Nah, jawabannya apa Bu? Huwa minas sini. Apa artinya?
Dia dari Cina. Ya, dia dari Cina. Mana negara Cina? Warna apa? Hijau. Hijau. Nah, di sini memang sudah daerahnya paling luas ya. Cina itu sama Kanada lebih luas mana, Bu? Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu. Geografinya gimana? Lebih luas mana dari Cina dan Kanada? Kayaknya Kanada ya. Iya nggak, Bu? Halo? Nah, dari segi luasnya memang Kanada menang. Tapi kalau dari segi penduduk, nggak kalah. Cina itu terbanyak. Bahkan terbanyak, populasi terbanyak di dunia setelah Cina apa, Bu? India. Apa? India. Apa, ayo? India mungkin. Coba cari di Google. India ya Ustaz? Kayaknya India. Amerika. Ya, India. Yang saya tahu India. Salah. Di Jakarta tuh orang dia banyak ya. Kalau di Semarang kebanyakan orang Cina, India tuh dikit. Ternyata. Saya baru lihat orang India tuh hanya di Jakarta. Di Jakarta banyak juga orang India. Baik. Wa min aina Hamidun, apa artinya? Dan dari mana? Dan dari mana Hamid? Hamid. Hamid. Nah, Hamid huwa minal Hindi. Dia dari India. India. Warna apa sisanya? Yaitu warna oranye. Orange. Kalau di fotokopi nggak kelihatan, Bu ya, warnanya bukunya. Tetap hitam putih, Bu ya, kalau di fotokopi. Iya. Hanya tebalnya, Ustaz. Oh, ada tebal-tebalnya dikit ya. Insyaallah. Baik, insyaallah. Baik. Selanjutnya di sini dihafalin, Bu ya. Nanti ada pertanyaannya. Dari mana Muhammad, dari mana Ahmad, dari mana Hamid. Dihafalin, Bu ya. Siap? Ya Ustadz. Terus, aina Abbasun? Di manakah Abbas? Kharaja. Aina dhahaba? Apa artinya kharaja, Bu? Keluar. Keluar. Aina dhahaba? Apa artinya? Di manakah dia keluar? Ya kan? Dia keluar. Dhahaba ilal mudiri. Dia keluar ke apa, Bu? Ke kepala sekolah. Jadi mudir itu bisa dua makna ya. Bisa kepala sekolah, bisa direktur. Kalau di dalam pondok biasanya direktur ya. Direktur apa gitu. Misalkan pendidikan misalkan. Biasanya direktur kalau di pondok. Jadi jarang sekali kalau di pondok memakai kepala sekolah. Iya nggak, Bu? Mungkin pondok saya kali ya. Pondok saya aja yang nggak ada kepala sekolahnya. Terus wa aina dhahaba Aliyun, dan di manakah perginya Ali, ya kan? Ali pergi. Dia pergi kemana, Bu? Ilal bir hadi, apa? Toilet. Ke toilet. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke Tamarin. Yakin nggak ada? Ustaz, Nah, kalau dilihat. dari urutan pertanyaan, misalkan aina dhahaba itu boleh dibalik jadi dhahaba aina gitu nggak, Ustaz? Jarang sekali, Bu. Jarang sekali dipakai. Dhahaba aina. Kalau pertanyaan di dalam bahasa Arab itu kebanyakan di awal jumlah, ya. Pertanyaan apapun itu biasanya di awal jumlah, kecuali ada harfu jar sebelumnya. Min aina atau alaman, misalnya seperti itu. Jadi kata tanya itu memang harus di awal kalimat. Itu, Bu ya. Baik, Ustaz. Kebanyakan seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, siap-siap. Ajib anil as'ilatil atiyati. Silakan dihadapati yang lengkap. Ajib anil as'ilatil atiyati. Apa, Bu, artinya? Jawablah
pertanyaan berikut ini. Ajib anil as'ilatil atiyati. Seperti biasa, biar cepat. 1 orang 2 nomor. Coba, Bu Cindy. 1 dan 2. Min aina anta. Anta maksudnya di dalam hiwar ya. Silakan Bu Cindy. Min aina anta? Ana minal yabani. Itu Masya maksudnya. Allah. Ahsan. Sahih. Terus, nomor 2. Anta. Anta minal Filipini. La. Ana minal yabani. Nah, ahsan. Terus, nomor 3. Bu Dinar. 3 dan 4. Man minus sini. Ana Loh, kok Ana? Siapa yang dari Cina? Ayo. Ammarun ya Ustaz. Afwan. Ya. Silakan. Jawab. Ammarun. Nah, sahih. Terus nomor 4 masih Bu Dinar. Man aina hamidun. Min ya. Jadi bedakan antara man dengan min. Kalau min itu pasti pasangannya aina. Kalau man nggak ada aina yang pasti. Gitu ya. Jadi pahami Bu? Kalau ada aina pasti min. Jadi bukan man. Ya, min aina. Min aina hamidun. Huwa minal hindi. Masya Allah. Ahsan. 5 dan 6. Silakan Bu Rina. Tafadhali. Aina. Aina dahaba Abbasin. Abbasun. Ya. Dahaba ilal mudiri. Masya Allah. Ahsan. Nomor 6. Si Bu Rina. Adahaba Aliyun. Adahaba Aliyun ilal mudiri. La dahaba ilal mirhadi. Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik. Terus nomor 2. Iqra. Mayali. Dibaca saja ya. Dari Butia. Yang baris pertama. Al-ghurfatu. Terus minal. Minal ghurfati. Nah. Minal imami. Almir. Al-mirhadi. Kok mirhadi? Nggak ada harfu jar. Berarti apa? Al-mirhadi. Bu. Kok di? Al-mirhadu. Al-mirhadu. Nah, terus ilal mir. Baru ini. Nah, al-mirhadi. Terakhir, Bu Aprilia. Yang baris terakhir. Alia banu al-Filipini. Nah, terus Minal hindi. nah. Ilasoi. Ya, emang awal-awal pasti soin. Gitu ya. Ahsanti barakallahu fiik. Ada yang mau screenshot? Udah ya, lanjut. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Dari dari Mas Sita, 1 dan 2, baca saja. Min aina Fatimatu hiya minal hindi. Apa artinya? Artinya dulu. Min aina Fatimatu, dari mana? Fatimah, dia dari India. Nah, ahsanti. Terus nomor 2. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri.
Masya Allah. Apa artinya? Guru itu keluar dari kelas dan pergi kepada kepala sekolah. Nah, dan pergi ke kepala sekolah. Ahsan. Terus 3 dan 4. Rizkanin tuh. Tafadhali. Nah, Ustaz. Zahabat tajiru ila dukani. Nah, Artinya, Ustaz, ya. Artinya pedagang itu pergi ke toko. ke toko. Masya Allah. Ahsan deh. Terus Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Hamid nah, keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. nah, ahsan deh. Dan pergi ke kamar mandi. 5 dan 6. Bu Fatmati, tafadhali. Man belum di unmute tuh ya, Bu Fatmawati. Lima dan 6 ya Ustaz ya. Nah, nomor 5, Bu. 5 dan 6. Man khorija minal Kharaja. fasli. Nah, kharaja, Bu ya. Nah, man kharaja minal fasli artinya apa, Bu? Apakah dia dari Bukan apakah. Man itu apa artinya? Siapa? Siapa yang keluar dari kelas? Itu ya, Bu Fatmawati. Lanjut, nomor 6. Kharajat khorijal tolabu tolibu, Bu. Kharajat tolibu. khorija toribu Bu. Bukan khorija. Kharaja. Kharajat tolibu. tolibu minal madarisatu Madrasati. madarosati Nah, wadahaba wadahaba ilas sawiqo ilas sawi suki. Ilas suki. Apa, Bu? ilas Wadahaba. Nah, wadahaba ilas suki. Apa artinya? Siswa itu pergi keluar dari apa? Dari sekolah dan pergi ke mana, Bu? Ke pasar. Biasanya ke mall kalau siswa. Nongkrongnya di mall. Sering kan, Bu, lihat di mall anak-anak sekolah? Sering nggak, Bu? Kalau saya setiap di mall dia di kerja biasanya sering. Ya, sering lihat anak nongkrong di mall. Biasanya orang kaya ya, orang kaya. Nomor 7, coba dibaca sama-sama apa? Khodi jatuh Nasini wa khalidun Khalidun minal ya Masya Allah. Jadi Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Baik, di sini kalau kita simpulkan, kalau ada kalimat yang ada kata kerjanya, itu punya pasangan harfu jar masing-masing, Bu ya. Kharaja, pasangannya harfu jar apa, Bu? Ayo. Min ya, kharaja, pasangannya min. Kalau dahaba, pasangannya apa, Bu? Ila. Ila, sahih. Tapi terkadang dahaba itu punya 2 harfu jar. Misalkan min kada ila kada gitu ya. Dahaba Muhammadun min Jakarta ila Surabaya. Kan bisa seperti itu. Atau dibalik, dahaba Muhammadun min Surabaya ila Jakarta min Surabaya. Itu juga bisa. Jadi min ila itu ila min itu bisa kalau di dahaba. Tapi kalau min saja nggak bisa ya. Dahaba kalau harfu jarnya min saja nggak bisa. Tapi kalau double bisa, kalau ila saja juga bisa. Jadi ada 2 opsi, Bu ya. Antara ila saja dan double min dan ila. Itu bagi kata kerja apa, Bu? Dahaba. Seperti itu. Nah, ini ada wajib tambahan tempat, silakan dikerjakan di lain waktu. Nah, di sini disuruh ngapain? Silakan diharokati yang lengkap. Dha'fil farogi. Dha'fil farogi. Fima yali harfa jarin munasiban.
Dha' fil faraghi fi ma yali harfa jarin munasiban. Harfa jarin munasiban. Apa artinya? Lengkapi. Isilah titik-titik di bawah ini dengan harful jar yang cocok. Masya Allah. Isilah atau letakkanlah kata yang kosong di bawah. Pimayali ya. Berikut ini harfu jar yang tepat, yang cocok. Jadi di sini pilihannya ada 4 Bu ya. Ada min ila fi'ala. Jadi pilih salah satunya. Jangan semua yang min ila fi'ala al-maktabi. Nggak mungkin Bu ya. Jadi antara min mana yang paling cocok? Antara ila atau fi atau ala. Pasti ada yang cocok. Nah, kalau yang double gimana Ustaz? Nah, yang double seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nggak mungkin ada fi, tapi ada 2 harfu jar yang tepat. Itu Bu ya. Nomor 5 kan double itu. Boleh dibalik-balik nggak apa-apa. Indah hadar sunnah alsa arabi'o ya. Pelajaran keempat sudah habis. Masya Allah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Yakin nggak ada?